1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-16 mengatakan begini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa memberitakan Injil bukan suatu alasan untuk kita memegahkan diri. Artinya begini, kalau kita memberitakan Injil, jangan sampai itu menjadi alasan untuk kita mencari nama, mencari terkenal, menyombongkan diri, seolah-olah bahwa kita yang lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Kalau ini yang menjadi alasan bagi kita untuk memberitakan Injil, maka apa yang kita lakukan itu menjadi suatu kesia-siaan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa memberitakan Injil itu bukan suatu alasan baginya untuk memegahkan diri, tetapi memberitakan Injil itu adalah suatu keharusan. Sama-sama katakan, suatu keharusan bagiku. Apa ini artinya bagi kita? Artinya bahwa keharusan ini bukan untuk orang lain. Tapi ini adalah suatu tanggung jawab Tuhan berikan kepada masing-masing kita sebagai anggota dalam sebuah persekutuan jemaat. Dalam suatu komunitas orang-orang yang percaya, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita merupakan komunitas orang-orang yang percaya, yang disebut sebagai gereja lokal yang ada di tempat ini. Maka kita semua punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil sebagai suatu keharusan bagi masing-masing pribadi. Karena ini Rasul Paulus mengatakan keharusan bagiku. Itu menunjukkan kepada tanggung jawab masing-masing dari kita sebagai ku. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Paulus mengatakan bahwa suatu kecelakaan yang terjadi menimpa kita sebagai gereja kalau kita tidak memberitakan Injil. Ukuran gereja itu sehat, saudara-saudara, ingat. Saya ulangi lagi. Ukuran sebuah gereja itu sehat kalau gereja itu memberitakan Injil. Jadi kalau kita semua orang yang percaya di dalam suatu komunitas gereja tidak memberitakan Injil, maka itu menjadi kecelakaan bagi gereja itu. Apa kecelakaannya? Tentu saja tidak ada orang-orang yang bertobat melalui pelayanan kita. Kenapa? Karena kita semua tidak mengambil tanggung jawab untuk memberitakan Injil ini. Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau hal itu mendatangkan suatu kecelakaan, maka ketika kita mengabaikannya, hal itu juga akan mendatangkan celaka bagi orang lain. Kenapa? Karena orang lain tidak punya kesempatan untuk mendengarkan Injil. Karena semua kita yang sudah diselamatkan itu, oleh karena Injil, tidak mau memberitakan Injil. Padahal firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau Injil itu kekuatan Allah, apakah ada kekuatan lain yang dapat menandingi kekuatan Allah ini? Pasti kita mengatakan tidak ada.
kekuatan setan dengan segala gerombolannya tidak akan mampu menandingi kekuatan Allah. Allah jauh lebih kuat dari segala apapun yang dalam dunia ini. Tetapi mengapa kita sebagai orang percaya, mengapa kita sebagai gereja tidak mempergunakan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan Injil yang adalah kekuatan Allah ini? Saudara-saudaraku yang kasih, sebenarnya berdasarkan firman Tuhan ini, ada dasar yang teguh. Suatu dasar yang tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan apapun. Dasar yang kokoh. Dan ini yang mendasari Rasul Paulus. Sehingga dia berkata, aku tidak malu memberitakan Injil. Dalam terjemahan lama dikatakan, aku tidak malu memberitakan Injil. Dalam terjemahan baru ini mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Dasar yang teguh. Yang Tuhan nyatakan bagi kita, di mana tidak ada kekuatan manapun yang menghancurkannya. Yaitu keyakinan yang ditaruh Tuhan dalam diri kita sekalian. Suatu keyakinan yang kokoh. Bahwa Injil yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kabarkan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berarti kalau kita tidak menggunakan kekuatan Allah ini untuk kita beritakan kepada orang lain, kita tidak akan melihat demonstrasi kuasa itu bekerja untuk menyelamatkan mereka yang percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita semua harus sadar dalam jemaat di tempat ini. Kalau kita sudah diselamatkan karena pemberitaan Injil, maka kita punya tanggung jawab untuk juga memberitakan Injil. Karena Injil ini adalah kekuatan Allah. Ketika kekuatan Allah ini kita gunakan, kita beritakan kepada orang lain, baru ada manifestasi kuasa dari kerajaan Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam pemberitaan kita. Di mana orang yang menanggapi pemberitaan Injil yang adalah kekuatan Allah itu, mereka akan diselamatkan. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, yaitu kita semua yang di luar Yahudi, kita mendapatkan kesempatan anugerah yang sama untuk menerima anugerah keselamatan. Karena ada orang yang memberitakan Injil yang adalah kekuatan Allah itu, kita mendengar, kita diselamatkan, maka kita punya tanggung jawab untuk juga memberitakan Injil yang adalah kekuatan Allah ini kepada orang lain, supaya mereka pun dapat memperoleh anugerah keselamatan. Saya telah menyampaikan suatu pernyataan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa merupakan suatu kejahatan jika kita sudah diselamatkan, ingin masuk surga sendiri dan membiarkan orang lain masuk neraka. Kadang kita berpikir bahwa kejahatan itu nyata dalam hal-hal seperti mencuri, membunuh, merampok, dan sebagainya. Tapi ingat, ada banyak dari kita selaku jemaat Tuhan, selaku pendeta, yang melakukan suatu kejahatan bukan karena mencuri, bukan karena merampok, tapi karena kita mengabaikan tanggung jawab Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan Injil yang adalah kekuatan Allah. Karena kita mengabaikannya, orang tidak percaya, akhirnya mereka mati, masuk neraka. Siapakah yang dituntut tanggung jawab oleh Tuhan terhadap darah mereka yang masuk neraka karena mereka tidak berkesempatan untuk diselamatkan? Karena kita sendiri mengabaikan tanggung jawab untuk memberitakan Injil kekuatan Allah itu, sehingga mereka tidak dapat menerima anugerah keselamatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya berharap kiranya Roh Kudus menolong kita, sehingga semua kita yang di tempat ini mau bergerak bersama-sama untuk menerima tanggung jawab Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan Injil ini.